Di informasi yang pertama ada bos IKN yang akhirnya dilantik. Ya, teka-teki siapa sosok yang mengisi posisi Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara atau IKN terjawab sudah. Tepat di hari ini Presiden Joko Widodo melantik pimpinan tertinggi di IKN. Ya, Bambang Susantono yang merupakan ex-Menteri Perhubungan dipilih menjadi Kepala Badan Otorita IKN. Sementara itu, Doni Rahayu didapuk sebagai wakilnya untuk masa jabatan 2022-2027. Bambang Susantono bukanlah orang baru di pemerintahan. Bambang pernah menjadi pelaksana tugas Menteri Perhubungan sebelum akhirnya diangkat sebagai Wakil Menteri Perhubungan definitif di Kabinet Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pria kelahiran 4 November 1963 tersebut dikenal sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi. Sementara itu, Doni Rahayu adalah salah satu petinggi perusahaan Sinarmas Land yang saat ini ia berstatus sebagai Managing Director President Office Sinarmas Land dan sekaligus dirinya anggota Badan Pembina Yayasan Institut Teknologi Sains Bandung. Ya, informasi berikutnya, sekarang giliran Putin yang hujani saksi bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Saksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya ini membuat Rusia mengambil langkah balas dendam. Putin pun memberlakukan sejumlah aturan yang efeknya melemahkan ekonomi negara-negara yang menentangnya. Yang pertama melarang maskapai dari 36 negara dan sejak akhir Februari lalu Rusia melarang maskapai penerbangan dari 36 negara termasuk Inggris, Jerman, Spanyol, Italia, dan Kanada menggunakan wilayah udara Rusia. Yang kedua, Rusia memberikan ultimatum akan memotong suplai gas ke Eropa sebagai tanggapan sanksi yang dijatuhkan terkait serangannya ke Ukraina. Deputi Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengatakan rencana pemotongan dilakukan pada pipa gas Nord Stream 1 yang membentang di wilayah Laut Baltik. Selanjutnya membatasi atau melarang impor dan ekspor produk serta bahan mentah tertentu dari Rusia pada tahun 2022. Namun daftar produk yang akan dibatasi dan atau dilarang belum ditentukan oleh pemerintah Kremlin. Ya, berikutnya masih mengenai Rusia dan Ukraina. Dan kali ini pemerintah Ukraina tengah bersiap jika Presiden Volodymyr Zelensky terbunuh dalam serangan atau upaya pembunuhan Rusia. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken. Blinken mengatakan Zelensky telah menyampaikan bahwa dirinya mungkin akan meninggal dalam waktu dekat. Tidak merinci apa rencana Ukraina selanjutnya, namun Blinken menyebut akan ada kelanjutan pemerintahan. Jika Zelensky meninggal, ia akan langsung digantikan oleh Ruslan Stefanchuk. Stefanchuk adalah ketua parlemen Ukraina dan di bawah konstitusi negara tersebut. Dilansir The New York Times, Zelensky sebelumnya telah selamat dari beberapa upaya pembunuhan selama beberapa minggu terakhir sejak serangan Rusia dimulai di negaranya. Ya, di informasi yang terakhir, PPATK mengejar aliran dana dari investasi bodong yang dilakukan oleh Crazy Rich. Dan Pusat Pelaporan Keuangan Transaksi atau PPATK mengklaim sudah bekerja sama dengan 5 Financial Intelligence Unit di luar negeri untuk menelusuri aliran dana dari praktik investasi ilegal dengan aplikasi Binomo. Ya, Kepala PPATK Ivan Yustiavadana mengatakan kerjasama ini dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya penempatan dana pelaku investasi ilegal berkedok aplikasi Binomo di luar negeri, termasuk penempatan di kawasan Kepulauan Karibia dan British Virgin Island. Namun hingga saat ini PPATK sudah menemukan indikasi aliran dana hasil penipuan berkedok investasi ilegal ke Singapura, Australia, Amerika Serikat, dan China. Mengenai beberapa besaran jumlahnya, Ivan mengatakan sedang dalam proses lantaran masing-masing pihak tidak mengungkapkan identitas diri yang sebenarnya.
Dari kasus investasi ilegal ini, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan Doni Salmanan dan Indra Kents sebagai tersangka di kasus dugaan penipuan judi online, penyebaran berita bohong, serta tindak pidana pencucian uang.